Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas bab 1 dari buku Talk Like Ted. Yang judulnya Bebaskan Sang Master di Dalam Diri Anda itu ya? Betul! Buku ini kan mencoba membedah rahasia presentasi-presentasi keren di panggung TED. Iya, selalu menarik sih melihat pola di balik pembicara hebat. Nah, fokus kita di bab ini spesifik nih, yaitu memahami mengapa gairah atau passion itu jadi semacam rahasia #1. Kenapa fundamental banget gitu ya? Iya, kenapa ini penting banget buat komunikasi yang kuat dan persuasif. Oke, kita gali ya. Siap-siap. Jadi penulisnya langsung to the point, rahasia #1 ini intinya soal menemukan koneksi unik Anda. Koneksi yang personal gitu ya, yang bermakna sama topiknya. Tepat, tanpa ada percikan gairah ini, katanya sih teknik presentasi secanggih apapun jadi terasa, gimana ya, kurang berjiwa aja gitu. Setuju banget. Dan yang bikin makin menarik, ini ada dasar ilmiahnya loh, bukan sekedar perasaan suka aja. Oh iya, gimana tuh penjelasannya? Jadi riset itu menunjukkan kalau gairah itu menular. Secara harfiah menular. Ah, menular. Ya, jadi Anda nggak bisa menginspirasi orang lain kalau ya api di dalam diri Anda sendiri nggak nyala gitu. Gairah itu beneran ningkatin peluang persuasi. Oke, masuk akal sih. Ada studi dari Bono dan Illis misalnya, itu nunjukin emosi positif pembicara itu bisa nular ke audiens, bikin suasana hati mereka ikut naik. Oh gitu. Terus ada riset Friedman juga. Ini mengaitkan karisma pembicara langsung dengan tingkat gairah yang mereka tunjukin. Jadi, makin bergairah makin karismatik kelihatannya. Nah, contoh-contoh di buku ini kayaknya pas banget ya buat menggambarkan ini. Iya, contohnya kuat-kuat. Kayak Amy Mullins itu. Gairahnya kan bukan cuma soal kaki palsunya. Bukan, tapi lebih ke potensi manusia yang tanpa batas gitu kan. Betul. Terus Cameron Russell, model itu. Dia nggak cuma ngomongin modeling. Tapi lebih ke menantang standar kecantikan ya, soal self-image. Iya. Lalu Howard Schultz, Starbucks. Visinya bukan cuma jualan kopi. Nah, itu dia. Tempat ketiga atau third place itu kan konsepnya. Benar. Dan Tony Hsieh dari Zappos. Fokusnya bukan sepatu. Bukan, tapi mengantarkan kebahagiaan. Wah, dalam ya. Iya. Jadi polanya kelihatan banget nih. Gairah mereka itu melampaui produk atau aktivitas fisiknya ya. Betul sekali. Ini soal nilai, makna, atau ya dampak yang lebih gede di belakangnya. Ini penting nih buat Anda renungkan juga. Jadi bukan cuma apa passion saya, gitu ya. Nah, penulisnya ngutip Steve Jobs, malah nyaranin pertanyaan lain. Apa yang bikin hati Anda bernyanyi? Apa yang bikin hati Anda bernyanyi? Lebih dalam ya rasanya. Iya, jawabannya seringkali lebih otentik, lebih dari sekedar label passion. Contoh lain yang disebut itu Matthew Ricard, si pria paling bahagia. Oh iya, biksu itu kan ya? Iya, pas dia bicara soal kebahagiaan, katanya komitmennya itu terasa banget dan nular ke audiens. Dan motivasinya altruistik ya, bukan buat diri sendiri. Ini nyambung ke poin berikutnya soal kaitan passion sama karir dan kebahagiaan. Iya, Larry Smith juga disinggung kan? Betul, melakukan apa yang Anda cintai itu, menurutnya, nggak cuma bikin kerjaan jadi hebat, tapi otomatis komunikasi kita soal kerjaan itu juga jadi lebih baik. Jadi nyambung ya, mengingatkan ke pidato Steve Jobs yang di Stanford itu. Persis. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Susah banget kan kita mau semangat cerita soal sesuatu kalau hati kita nggak di situ. Nggak bisa dipaksain ya antusiasmenya. Terus ada lagi sisi ilmiah lain nih soal riset Melissa Cardon. Yang entrepreneurial passion itu ya? Iya, AP. Itu didefinisikan sebagai perasaan positif yang intens terhadap sesuatu yang sangat berarti secara pribadi buat si pengusaha. Dan temuannya apa tuh yang menarik? Nah ini, ternyata bagaimana investor merasakan gairah si pengusaha itu bisa berpengaruh signifikan ke keputusan pendanaan mereka. Wah, serius? Lebih penting dari pengalaman atau pendidikan? Dalam beberapa kasus iya, bisa jadi lebih berpengaruh daripada katakanlah pengalaman startup sebelumnya. Gila kan? Wow, ini menunjukkan betapa kuatnya rasa atau feel dalam komunikasi ya? Banget. Dan puncak contohnya mungkin kisah Dr. Jill Bolte Taylor. Presentasi TED-nya legendaris itu. Oh ya, yang ahli neuroanatomi yang kena stroke itu kan? Betul, koneksi emosionalnya yang super pribadi, super mendalam dengan pengalamannya itu yang bikin presentasinya wah mengguncang banget. Gairahnya terhadap kisahnya sendiri ya, itu kuncinya. Pengalaman hidupnya itu. Iya,
Ini benar-benar nunjukin gimana hubungan personal kita sama sebuah topik itu bisa mengubah total cara kita ngomonginnya. Jadi jelas banget ya benang merahnya di bab 1 ini. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat Anda yang menyimak, apa sih artinya semua ini? Gairah itu bukan cuma perasaan suka biasa. Bukan sekedar nice to have gitu ya? Bukan. Materi ini didukung sains dan contoh nyata menegaskan kalau gairah itu menular, penting banget buat persuasi, dan jadi fondasi penguasaan dalam seni bicara. Itu dia rahasia nomor 1 untuk membebaskan sang master di dalam diri Anda sesuai judul babnya. Betul sekali, fondasi awalnya di situ. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Boleh, apa tuh? Dalam komunikasi Anda sehari-hari, entah itu pas presentasi penting atau mungkin cuma ngobrol biasa aja, sudahkah Anda menyentuh topik-topik yang beneran bikin hati Anda bernyanyi? Pertanyaan reflektif lagi nih. Ya, dan gimana kalau ternyata berani nunjukin gairah otentik itu meskipun mungkin rasanya agak telanjang atau personal gitu ya? Iya, kadang kan ragu ya nunjukinnya. Nah, gimana kalau justru itu yang bisa mengubah cara orang lain melihat dan menerima ide atau gagasan yang Anda sampaikan? Mungkin patut dicoba kan?